Selamat pagi pemirsa, kembali lagi di Liputan 3 Pagi bersama saya Siti Safayani. Dan saya Arimbi Maharani akan menemani Anda pada pagi hari ini. Kami menyajikan info-info terkini, aktual, dan terpercaya. Kali ini kami memberikan informasi mengenai tokoh-tokoh agama Islam. Salah satunya adalah Rashid Ridho bin Samsyuddin bin Bahauddin Al-Qamuni Al-Husaini. Rashid Ridho adalah murid Muhammad Abduh yang terdekat. Ia lahir di Suriah, Utsmaniyah pada tahun 1865 di Al-Qalamun, suatu desa di Lebanon yang letaknya tidak jauh dari kota Tripoli atau Suriah. Menurut keterangan, ia berasal dari keturunan Al-Husain, cucu Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, ia memakai gelar Al-Syahid di depan namanya. Rashid Ridho meninggal di Mesir 22 Agustus 1935. Dikenal sebagai Rashid Ridho adalah seorang intelektual muslim dari Suriah yang mengembangkan gagasan modernisme Islam yang awalnya digagas oleh Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh. Semasa kecil ia dimasukkan ke madrasah tradisional di Al-Qalamun untuk belajar menulis, berhitung, dan membaca Al-Quran. Pada tahun 1882, ia meneruskan pelajaran di Madrasah Al-Wataniyah Al-Islamiyah atau Sekolah Nasional Islam di Tripoli. Di madrasah ini, selain dari bahasa Arab, diajarkan pula bahasa Turki dan Perancis, dan di samping pengetahuan-pengetahuan agama, juga pengetahuan-pengetahuan modern. Rashid Ridho meneruskan pelajarannya di salah satu sekolah agama yang ada di Tripoli. Tetapi, pada masa itu, hubungan dengan Al-Shaykh Husain Al-Zirs berjalan terus dan guru inilah yang menjadi pembimbing baginya di masa muda. Selanjutnya, ia banyak dipengaruhi oleh ide-ide Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh melalui majalah Al-Urwah Al-Wusta. Ia berniat untuk menggabungkan diri dengan Al-Afghani di Istanbul. Tetapi niat itu tidak terwujud. Ia memulai mencoba menjalankan ide-ide pembaharuan itu seketika masih berada di Suriah. Tetapi usaha-usahanya mendapat tantangan dari pihak kerajaan Utsmani. Ia merasa terikat dan tidak bebas. Oleh karena itu, ia memutuskan pindah ke Mesir, dekat dengan Muhammad Abduh. Pada bulan Januari 1898, ia sampai di negeri gurunya ini. Majalah ini banyak menyiarkan ide-ide Muhammad Abduh. Guru memberikan ide-ide kepada murid dan kemudian muridlah yang menjelaskan dan menyiarkannya kepada umum melalui lembaran-lembaran almanar. Tetapi, selain dari ide-ide almanar, juga mengandung artikel-artikel yang sekarang Muhammad Abduh sendiri. Demikian juga tulisan pengarang-pengarang lain. Kembali lagi dengan saya Siti Safayani di Liputan 3. Pada kali ini, saya akan menjelaskan tentang karya-karya Rashid Ridho. Pertama, Tafsir Al-Manar. Kedua, The Muhammad Revelation. Ketiga, Khilafat. Keempat, Uthman ibn Affan, the Third Caliph. 5. Muhammad the Messenger of Allah. 6. The two grandson of Prophet Muhammad. 7. Imam Ali bin Abi Thalib, the fourth Caliph. 8. Al-Faruq Umar bin Al-Khattab, the second Caliph. 9. Abu Bakar Al-Sadiq, the first Caliph. Kembali lagi dengan saya Salma Oktaviani di Liputan 3. Di sini saya akan menjelaskan sumbang asi atau pengaruh Rashid Ridho dalam Islam. Sumbang asi dalam ide-ide pembaharuan penting yang dikembangkan Rashid Ridho antara lain dalam bidang agama, pendidikan, dan politik. Di bidang agama, ia membedakan antara masalah peribadatan yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan masalah muamalah yang berhubungan dengan manusia. Menurutnya, masalah yang pertama, Al-Quran dan hadis harus dilaksanakan serta tidak berubah meskipun situasi masyarakat terus berubah dan berkembang. Sedangkan untuk hal kedua, dasar dan prinsipnya telah diberikan seperti keadilan, persamaan, dan hal lain. Namun pelaksanaan dasar-dasar itu diserahkan kepada manusia untuk menentukan dengan potensi akal, pikiran, dan melihat situasi kondisi yang dihadapi sepanjang tidak menyimpang dari prinsip-prinsip dasar ajaran Islam. Di bidang pendidikan, Rashid Ridho berpendapat bahwa umat Islam akan maju jika menguasai bidang ini. Oleh karenanya, dia banyak mengimbau dan mendorong umat Islam untuk menggunakan kekayaannya bagi pembangunan lembaga-lembaga pendidikan. Dalam bidang ini, Rashid pun berupaya memajukan ide pengembangan kurikulum dengan muatan ilmu agama dan umum. Dan sebagai bentuk kepeduliannya, ia mendirikan sekolah di Kairo pada tahun 1912 yang diberi nama Madrasah Ad-Da'wah wa Al-Irsyad. Dalam bidang politik, Rashid Ridho tertarik dengan ide ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan Islam.
Sebab ia banyak melihat penyebab kemunduran Islam, antara lain karena perpecahan yang terjadi di kalangan mereka sendiri. Untuk itu, dia menyeru umat Islam agar bersatu kembali di bawah satu keyakinan, satu sistem moral, satu sistem pendidikan, dan tunduk dalam satu sistem hukum dalam satu kekuasaan berbentuk negara. Namun, negara yang diinginkannya bukan seperti konsep Barat, melainkan negara dalam bentuk khilafah atau kekhalifahan, seperti pada masa Al-Khulafa Ar-Rasyidin. Dia menganjurkan pembentukan organisasi Al-Jami'ah Al-Islamiyah atau Persatuan Umat Islam di bawah naungan Khalifah. Pengaruh pemikiran Rashid Ridho dan juga para pemikir lainnya berkembang ke berbagai penjuru dunia Islam. Ide-ide pembaharuan yang dikembangkan banyak mengilhami semangat pembaharuan di berbagai wilayah dunia Islam. Banyak kalangan ulama yang tertarik untuk membaca majalah Al-Manar dan mengembangkan ide yang diusungnya. Kembali lagi bersama saya Jihana Denisa di Liputan 3. Saya akan membacakan nilai kehidupan yang dapat diambil dari Rashid Ridho. Pertama, menggunakan akal sehat dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, rajin belajar untuk menambah ilmu pengetahuan. Ketiga, selalu menghormati guru. 4, bertanggung jawab. 5, menyatukan umat Islam. 6, mendorong umat Islam untuk berpendidikan. 7, peduli terhadap pembangunan sekolah dan untuk pendidikan. 8, memajukan umat Islam dalam bidang agama, ekonomi, dan sosial. 9, setia terhadap guru. 10, sesuai menekuni pelajaran sekolah tempat ia menimba ilmu. Kembali lagi dengan saya Yudi Surya Saputra di Liputan 3. Saya akan menjelaskan mengenai biografi Sayyid Ahmad Khan. Sayyid Ahmad Khan lahir di Delhi pada 17 Oktober 1817 dan meninggal pada 27 Maret 1898. Menurut keterangan nasabnya, berasal dari keturunan Husain, cucu Nabi Muhammad. Neneknya Sayyid Hadi merupakan salah satu pembesar istana Mughal pada masa pemerintahan Al-Maghir II. Sedangkan kakek dan ayah dari Sayyid Ahmad Khan bekerja di East India Company dengan posisi yang cukup penting. Singkatnya, Sayyid Ahmad Khan berasal di keluarga berstatus tinggi, modernis, berorientasi barat, dan cukup mengenal kehidupan orang Inggris. Meskipun keluarganya banyak yang berkecimpung dengan pengaruh barat, namun ibu dan Ahmad Ulangi. dari meskipun Mana sih? meskipun Sok. 1, 2, 3. Meskipun keluarganya banyak yang berkecimpung dengan pengaruh barat, namun ibu dari Ahmad Khan adalah sosok muslim yang religius. Dia merupakan wanita yang dihormati karena pengetahuan agamanya. Dia memasukkan Ahmad Khan ke dalam madrasah dan memberikan pengaruh yang sepadan dengan pengaruh yang diberikan kakek Ahmad Khan, sehingga Ahmad Khan tumbuh dewasa dengan dua pengaruh yang berlawanan. Setia dengan sepenuh hati kesetiaan dengan sepenuh hati kepada komunitas muslim dan penghormatan yang tinggi terhadap budaya Inggris. Namun pendidikan Ahmad Khan harus terhenti di tengah jalan. Krisis ekonomi keluarganya pasca kematian ayahnya adalah penyebab utamanya. Untuk membantu perekonomian keluarga Sayyid Ahmad Khan memutuskan untuk bekerja. Ketika umurnya baru 18 tahun, dia melamar kerja di East India Company dan dia diterima sebagai apa itu teh? Panitia. Ulangi. Sok. Jangan apa? Oh iya, maaf. Maaf ya. Bentar. Ketika umurnya Ketika umurnya baru 18 tahun, dia melamar kerja di East India Company dan dia diterima sebagai panitera. Panitera merupakan jabatan rendah dalam serikat dagang tersebut. Dia tidak bisa naik lebih tinggi karena dia tidak menyelesaikan pendidikan formalnya. Tidak lama setelah bekerja di East Indian Company, dia memutuskan berpindah pekerjaan dengan menjadi hakim. Tetapi pada tahun 1826, dia kembali ke Delhi untuk meneruskan studi. Sayyid Ahmad Khan banyak menghabiskan waktu untuk belajar secara otodidak. Dia banyak membaca literatur, ilmu, pengetahuan, baik yang berbahasa lokal maupun Inggris. Dia membentuk kelompok diskusi bersama teman-teman Muslim India dan mengadakan sosial kuliah dengan topik-topik ilmiah. Ketika pemberontakan
Kartini pecah pada 1857, ia berusaha untuk mencegah terjadinya kekerasan dan banyak menolong orang Inggris dari pembunuhan. Pihak Inggris menganggap Ahmad Khan banyak berjasa bagi mereka dan ingin membalas jasanya, tetapi hadiah yang Maaf. Gimana sih? Gimana ya? dari pihak Inggris. Mana? Pihak Inggris. Oke. 1, 2, 3. Pihak Inggris menganggap Ahmad Khan banyak berjasa bagi mereka dan ingin membalas jasanya. Tetapi hadiah yang diberikan Inggris kepadanya ditolak dan gelar Sir yang diterimanya. Karya Oh, udah. Udah. Kembali lagi dengan saya Siti Safiyani yang akan menginformasikan tentang karya-karya Said Ahmad Khan. Pertama, The Cases of the Indian Revolt. Kedua, Asar U.S. Sanadid, First Edition 1847, Second Edition 1854. Life of Muhammad, A Voyage to Modernism, The Mohammedan Commentary on the Holy Bible Part 1, and then review on Dr. Hunter's Indian Mussalmans. Are they bound in conscience to rebel against the Queen? 7. An account of the loyal Mohammedans of India. 8. The Mohammedan Commentary on the Holy Bible. 9. Cases of Indian Rebellion. 10. A speech by Syed Ahmed Khan on the institution of the British Indian Association (NW), province with the bylaws of the association. 11. Monuments of Delhi, historical study. 12. Tabakat al-Qur'an. 13. Selected essays by Sir Syed Ahmad Khan. 14. Description des monuments de Delhi and 1852. The Apres wa Texti Hindostani de Syed Ahmad Khan, par M. Gashin de Tashi. 15. Sir Syed Ahmad Khan, History of the Belnar Rebellion. 16. Political Profile of Sir Syed Ahmad Khan, a documentary record. 17. Life of Muhammad and Subject Subsidiary Traditor. 18. Correspondence of Sir Syed Ahmad Khan and his contemporaries. 19. Description des Monuments de Delhi and 1852. Kembali lagi dengan liputan 3, nama saya Arsenio Rafa Rashid. Dan sekarang saya akan menjelaskan tentang sumbangsih pengaruh Said Ahmad Khan. Said Ahmad Khan telah menerbitkan lebih dari 50 buku sepanjang hayatnya. Karya-karya tokoh pembaru dari India ini meliputi antara lain 3 bidang, yakni sejarah, agama, dan edukasi. Kontribusinya untuk studi sejarah India mencakup besar. Beberapa buah pikirannya seperti Asrar al-Sanadi 1847 dan Jam 1940 berbicara tentang sejarah raja-raja Mughal serta komentar kritis terhadap keruntuhannya. Ada lagi Silsilat ul-Muluk 1852, Tarikh-i-Firuz Shahi dan Tuzuk-i-Jahangiri yang membahas seputar hal yang sama. Dalam bidang agama Islam, bukunya yang berdampak luas adalah Tafsir Al-Quran 7 jilid yang ditulisnya pada periode 1880 hingga 1904. Pada 1893, dia menulis Risalah Ibtal al-Dulami yang menyuarakan pandangan Islam tentang penghapusan sistem perbudakan. Selain itu, bukunya yang cukup komprehensif, Tabyin al-Kalam fi Tafsir al-Taurat wa al-Injil ala Mulad al-Islam mempersoalkan bagaimana Injil memandang Nabi Muhammad SAW. Adapun dalam dunia pendidikan, sumbangsihnya berupa tulisan maupun tindakan nyata. Banyak ceramah dan kuliahnya yang kemudian dihimpun menjadi beberapa buku. Memang sejak menapaki karir di Aceh pada 1840, ia mulai memanfaatkan waktu luangnya untuk menulis. Satu hal yang mendorongnya adalah kegelisahan atas nasib kaum muslim, khususnya di India. Inggris begitu kuat mendominasi banyak bidang kehidupan masyarakat. Sekalipun kekuasaan Ijura Kesultanan Mughal masih ada. Kembali lagi bersama saya Jiana Runisa di Liputan 3. Saya akan membacakan nilai kehidupan Said Ahmad Khan. Pertama, peduli terhadap pembangunan infrastruktur pendidikan
dan kesehatan yang memperuntukkan bagi masyarakat lokal. Kedua, selalu menerapkan nilai-nilai agama Islam tetap tertanam dalam diri. Tiga, selalu memberikan penafsiran bagi ajaran-ajaran Islam sehingga kontekstual untuk di dunia modern. Keempat, selalu memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan modern. Kelima, selalu berpikir modern. Keenam, mempunyai kreativitas intelektual yang tinggi. Ketujuh, selalu mengedepankan pendidikan. Berita yang dapat kami sampaikan hari ini. Saya Salma Oktaviani, pembawa acara Liputan 3 Siang. Mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa pada waktu dan acara yang sama esok hari. Selamat siang. Audio Jungle.